Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat wal bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 15 sambungan. Judulnya Sidqut Taubah, kebenaran taubat. Kebenaran bertaubat lawan Tuhan. Sidqut taubah. Idza saqulat 'alaika ta'atu, apabila sulit 'alaika terhadapmu at-ta'atu dalam berbuat taat, wal ibadatu dan beribadah. Jadi bawirid kulir, sembahyang 5 waktu kulir, gawian-gawian yang hubungannya ketaatan kepada Allah itu kulir. Tapi mun urusan lain ketaatan cangkal diupah kada kuliling hari-hari wiritannya bersepeda motor berjalan bundaran kada ada orang yang mau upah. Tapi mun imbah asar kita membaca istighfar 70 kali, Allah maupah mengampuni dosa 80 tahun. Cuma kadang mau kita menggawi kulir. Tapi mun yang dijulungi sepeda motor berjalanan di basar kunyuk kebundaran situ, kada ada yang maupah tapi cangkal. Nah, jadi mun keadaan kita nang kaya itu, keadaan kita nih ulun nih nang kaya itu, di sisi yang lain walam tajid laha halawatan biqalbika, engkau tidak menemukan di dalam ibadah rasa manis di dalam hatimu. Jadi di hati kita itu kada ada rasa nyaman beribadah. Buktinya hendak lakas ampih. Hendak lakas ampih. Membaca salawat kah? Sakuliling tasbih ini tuh benar. 10 kali taguring. Tabangun, taguring pulang, tabangun. Sudah aku 100 ya. Padahal apa ada? Dibiat tegak-tegak taguring. Perasa sudah padahal belum. Tapi mun melihat sinetron bang, disuruh yang laki umahnya ulah kopi kainah hulu mahadang sponsor. Nah, jadi kalau urusan beribadah ngalih, rasa kadada nyaman, bahkan hendak lakas ampih. Tapi kalau urusan yang lain ibadah katuju. Wa takhifu 'alaika al-ma'siyatu, dan ringan benar atas dirimu itu berbuat maksiat. Kada kawa dipancing-pancing memandir orang, cepat aja langsung memberikan penjelasan. Yang semalam tadi kayak apa? Itu kan itu jangan panjang benar. Wa tajidu laha halawatan, dan engkau merasa nyaman dengan maksiat tadi, merasakan manis dalam kemaksiatan tadi. Setengah hari kada kerasaan. Pandiran mulai dari bab ekonomi, politik, budaya, sosial, keagamaan, kayak seorang ahlinya itu. Rasa nyaman. Maka jasidin fa'alam, mun kasusnya nang kaya itu keadaan kita, fa'alam, yakinilah olehmu, ketahuilah olehmu, annaka sesungguhnya engkau lam tasduq fi taubatika, belum bujur-bujur bertaubat. Apalagi duduk di makam taubat. Bujur-bujur bertaubat aja belum. Apalagi duduk di makam taubat. Sedangkan orang yang hendak berjalan menuju keridhaan Allah itu dulu sudah mendapat makam taubat, bukan yang tataubatan. Ciri orang sudah duduk di makam taubat, urusan menuntut ilmu sudah terjadwal. Itu cirinya. Dan ketinggalan satu jadwal rugi benar.
Bukan hanya menuntut ilmu, wiritan sudah terjadwal. Ketinggalan wiritan rugi benar. Nah, berbuat baik terjadwal, ketinggalan berbuat baik rugi benar. Itu ciri sudah diterima taubat atau pemahamannya duduk di maqam taubat. Namun kita misalnya meninggalkan wiritan, rasa kada apa-apa, rasa rugi kada ada juga. Rasa biasa-biasa saja, berarti belum duduk di maqam taubat. Taubat aja belum, berarti melangkah salangkah pun belum menuju keridhaan Allah. Salangkah aja belum berjalan. Fa innahu, karena sesungguhnya law sahal aslu la sahal far'u. Ini kaidah. Seandainya bujur pondasi, maka niscaya bujur juga cabang-cabangnya. Nang kaya batang pohon, temun batang pohonnya subur, dahannya pun empat subur. Bila batang pohonnya sudah karing, jangan harap dahannya itu hijau berair subur, batangnya aja karing, apalagi dahannya. Nah, ibadah kita itu dasarnya adalah taubat. Kalau bujur-bujur, apa kalau taubatnya belum bujur, dasarnya berarti belum bujur. Amun dasarnya belum bujur, ada mungkin menimbulkan ibadah-ibadah yang lain. Nah, itu. Kawa ibadah cuma rasa kulir. Nah, jadi terjawab sudah. Bang pin kadu sebetakun lagi. Seandainya ada ujian nasional tuh. Nah, kenapa aku nih rasa kulir beribadah aja. Bibiya sedikit duduk taburing. Kalau urusan hendak beribadah tuh kenapa? Nah, alasannya satu, belum bujur-bujur bertaubat kepada Allah. Ini ujar guru Bahari Pulang yang ketiga lah, ciri taubatnya diterima atau ciri duduk di makam taubat yang ketiga cirinya. Nah, bagus saya kita mengumpul ciri ya, kalau walaupun kita rasa ada orang berciri, tapi mengumpul ciri itu bagus. Yang ketiga, ujar guru Bahari inilah, ujar guru sekumpul. Ciri orang itu masuk wilayah ataibuna ilallah, orang yang bujur-bujur kembali kepada Allah antara maghrib isya baisi harus dengan ibadah. Bisa menuntut ilmu, bisa berwirid, bisa membaca Quran dan lain sebagainya. Terutama ciri khasnya orang yang sudah ataibuna ilallah, yang sudah bujur-bujur berhadap kepada Allah, yaitu mengerjakan sembahyang 6 rakaat sunnah awabin. Nah, jadi imbah salam maghrib tuntung berwirid menggawi sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat. Surahnya yang pertama Al-Falaq, yang kedua An-Nas. Handap-handap ya. Kalau Al-Baqarah yakin kada hafal juga pian. Nah, imbah tuntung 2 rakaat salam, berdiri pulang, kan hanya 2 rakaat. Awabin tuh 6 rakaat lah minimal. Nah, berdiri pulang sunat taubah. Usali sunat taubah rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Aku sembahyang sunat taubat, atau aku sembahyang taubah kin, sudah bujur aja sudah. Aku sembahyang taubah, Allahu akbar. Qul ya, surah setelah Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua setelah Fatihah qul huwallah. Nah, nyaman benar taubat, karena kita seharian tadi banyak berdosa. Dosa lawan bini, dosa lawan anak, dosa macam-macam. Imbah tuntung itu hanya sembahyang sunat hajat. Boleh masing-masing, boleh berjamaah. Afdalnya berjamaah. Karena mun sawarangan kalau kupina kada kabul. Amun babanyak insya Allah dikabulkan Allah Ta'ala. Nya berjemaah bang. Rakaat pertama ayat kursi, surahnya imbah Fatihah. Rakaat kedua amanar sampai kafirin. Maka disebutlah di situ sunnah awabin. Arti awabin itu orang-orang yang sudah bujur-bujur hendak bertaubat lawan Tuhan. Nah, 6 rakaat. Fadilatnya ujar guru sekumpul Bahari lah. Nah, diberi pahala orang yang beribadah samalaman, puasa seharian, kada ada maksiat, pahalanya ibadah 24 jam selama 12 tahun. Bila menggawi 6 rakaat pintu nah, tapi di waktu maghrib, jangan imbah subuh. Imbah nintu pulang diampuni dosa 50 tahun.
atau fadilatnya. Jadi rugi kita kadang menggawi 6 rakaat. Makanya majelis ratib atas insyaallah setiap malam menggawinin tuh. Di setiap majelis setiap malam. Kada malam Jumat aja tuh 6 rakaat. Nah, makanya supaya kawa menggawi 6 rakaat itu wiridnya kita handapi. Bukan mengurangi fadilat, karena wirid yang dihadapi itu sudah termaktub di dalam ratibul atas. Jadi kita membaca ratibul atas pulang. Jadi kadada istilahnya fadilat tabuang di situ ada, karena ada sudah di dalam ratibul atas. Nah, itu wiridannya. Jadi 6 rakaat. Nah, itu cirinya. Jadi kita tiap malam menggawi 6 rakaat, itu ciri orang tadi sudah bujur-bujur bertaubat lawan Tuhan. 3 cirinya. Namun kada ada ciri tadi menuntut ilmu, kada ada jadwal, waya-waya handak, waya-waya kada. Buirit kada ada jadwal. 6 rakaat imbah maghrib kada menggawi. Kira-kira taubat kita tuh belum bujur. Laitaka lau ata'ta maulaka kama yuti'uka abduka fa innaka tuhibbuhu nahidan fi khidmatika daima. Barangkali engkau seandainya mentaati akan patuanan engkau tuh taat lawan Allah, itu model kayak disidin beranalogi. Coba jasin pikirakan nah. Nyawa bisi susuruhan nyawa tadi taat benar lawan nyawa. Napa yang disuruh gawinya, maka menggawi tadi nahidan fi khidmatik, cepat bangkit melayani engkau, daiman dan terus menerus melayani yang susuruhan tadi nih. Maka wa anta tuhibbu ta'ata, niscaya engkau katuju akan ketaatan si susuruhan nyawa tadi. Nah, kita tuh di rumah bisa susuruhan taat benar lawan kita. Ada kabar disuruh cepat aja langsung. Maka membantu terus. Kayak apa hati kita yuk. Himung bener loh kok. Nah, tapi maha suci Allah nang kayak itulah. Cuma model kayak itu tuh kita lawan Tuhan. Jadi Allah menuntut ilmu, cepat kita menuntut ilmu. Himung Allah melihat. Tetapi keadaan nyawa bapadah katuju taat, wa anta tuhibbu taat, engkau mengaku suka lawan ketaatan, wa tatlubu an tufarriga minha musri'a, tetapi di sisi lain engkau menuntut selesai dari ketaatan itu musri'a, segera. Bapadah katuju taat, tapi katuju lakas tuntung. Aku nih mengurusan untuk ilmu ketujuh benar aja. Hanya 5 menit sudah gatal burit. Sudah asap papanasan. Tapi pada ketujuh menuntut ilmu, aku nih membaca Quran ahlinya ketujuh benar aja. Hanya lebih biasa lambar sudah taliur, guring. Nah, itu maksudnya tuh. Maka ka'annaka tanquru bil manakir. Nang kaya engkau nintu binatang yang batis 2 tuh nah, kayak ayam, itik, mencucur, mematuk. Tapi mun ayam diumpan baras, matuknya kada maunya lambat, pasti cepat. Jadi orang yang beribadah bersegera-segera belaka-lakas tuh model kayak binatang. Pani ayam belinya matuk ya kalau tok gitu kak. Mungkin ada tahu kada so bingung ada tahu yang kisahnya. Nah, ini belinya mematuk makanan tuh pasti cepat. Kada mau yang model kayak tok, istirahat dulu kita aja. Kada mau ini tok. Nak belakas tuh bang. Atau sifat binatang dah yang kayak itu. Jadi sidin menyindir bila kita beribadah hendak lakas tuntung han. Kalau aja sidin kalau kopina mirip yang kayak itu. Faya laita basaran nadarat bihi mahasinal ghair umidat anhul umyu. Maka alangkah mata memandang yang dengan mata itu memandang akan kebaikan-kebaikan yang banyak, tapi kebaikan itu tertuju kepada selain Allah. Inya melihat
bahwa kebaikan yang ada di dirinya nintuh dari dirinya, dari orang lain, bukan dari Allah. Satu, mbah tu pulang yang tadi beribadah nak belaka-lakas tuntung, hati pulang nang kayak tadi. Maka orang tadi umwidad anhul umyu, walaupun matanya bisa lihat, hakikatnya picak buta ya kita. Nah, jadi orang yang beribadah belakas-lakas, bercepat-cepat, biasanya kada tali hati lawan hakikat. Yang dilihatnya tadi hanya sebatas zahiriyah. Maka model kayak dianggap buta, kada bepanjana. Kam hasala laka al-hiwanu bil wuqufi al abwabil makhluqin. Sudah berapa banyak hasala terjadi laka di diri engkau al-hiwanu, kahinaan. Kita ini sudah rancak dihinakan. Bil wuqufi, sebab kita tadi masih mengharap. Wukuf itu asal makna bermandak, berdiri atau bertempat, tapi maksudnya di sini mengharap. Ala abwabil makhlukin, atas pemberian makhluk. Sudah berapa lama kita hati ini selalu mengharap pemberian makhluk, ada bujur-bujur meminta lawan Tuhan, walaupun doa kita Allahumma. Maka kam hasalala ka'al hiwan, banyak benar sudah kita menerima kehinaan. Kita misalnya hati mengharap lawan makhluk macam-macam. Nah, itu harapan itu macam-macam. Ternyata makhluk kada memenuhi sesuai harapan kita. Biasanya itu bisa pian sedih, maungut, tersinggung, macam-macam. Nah, itu menandakan bahwa kita tuh dihinakan oleh Allah. Sebab si makhluk tadi yang kita harapi tadi. Nah, berapa banyak terjadi sudah kayak itu di diri kita, Jasiden? Artinya makhluk itu diulah Tuhan sebab menghinakan kita. Contoh makhluk atau sabab yang menghinakan kita. Nah, misal kita bisi mobil, hanyar nukar, ya kalau narengin hanyar, kada kau pinarigat sedikit, ngambil kalap, dilap. Nah, pas sanja para orang ajan sudah masih aja malap mobil. Itu naranya mobil menghinakan orang minto. Paham labian? Nah, wa kam ahanuka wa anta la tarji'u ila maulaka. Berapa banyak sudah makhluk itu memandang rendah terhadap engkau. Wa anta, sedangkan engkau tetap kada tahu-tahu, kada sopan-sopan. La tarji'u ila maulaka, kada mau bujur-bujur kembali kepada Allah. Gak makhluk ya terus yang diharapi, yang ada di hati, yang dipingkuti. Termasuk makhluk dirinya wa seorang jagur bahari, termasuk makhluk. Jadi bila kita waktu beribadah tadi rasa harap, rasa pembisanya, rasa khawa, itu narangnya termasuk bagian dari penghinaan, termasuk dihinakan oleh makhluk juga. Syekh Makinuddin Al-Asmar radhiyallahu anhu annahu qol. Jadi yang di atas tadi pemahamannya sebuting aja. Bila harapan kita lain Allah, jagar tati harap. Nah, itu kaidah nih. Bila yang kita pingkuti lain Allah, jagar tabarusuk. Bila yang kita ganang lain Allah, tapi mengganang dunia, jagar hina. Maka hinanya bisa di dunia, bahkan sampai ke akhirat hinanya. Ay dunia. Jadi dunia ini kada kau tinggalkan. Ada aja dunia ini, cuma pandangan hati itu ke mana? Ke Allah kah? Ke dunianya kah? Nah, kalau pandangan hanya ke dunianya, sedangkan dunia ini dipadahkan oleh Allah Ta'ala hina, berarti kita mengisi hati kita dengan sesuatu yang hina. Maka tidak ada sesuatu yang hina ditempatkan, melainkan tempat itu pun menjadi hina.
Jadi jangan sekali-kali sesuatu yang hina diandak ke diri kita, ke dalam hati. Hati kita tuh umpat hina. Coba pian melihat nah bak sampah. Dalamnya apa? Sampah. Orang bila membuang sampah hendak ke bak sampah. Coba orang memandang bak sampah itu kurang lebih aja dengan memandang sampahnya. Paham lebih nih? Memandang sampah dengan bak sampah hampir mirip dia. Adalah orang batatai pengantin di bak sampah ada dulu. Makanan bang di bak sampah, mungkin kita baca dua salamat dulu aja. Ada juga. Nah, itu tuh. Jadi jangan sekali-kali dunia diandak ke hati, karena hati kita bukan tempat yang hina. Anisih Makinuddin Al-Asmar radhiyallahu anhu qala Syekh Makinuddin ini seorang ulama besar Jersidin, raaitu fil manam huriyatan wa hiya taqul, aku bermimpi melihat satu orang bidadari berucap bapandir lawan aku. Bidadari pun tahu seorang kisahnya. Galangnya lo kok ya dikalurakan ke bumi Nusantara Indonesia merdeka sampai dunia ini langsung kasih lawan, kalah sinar matahari, galangnya jadinya belum lagi orangnya. Nah bidadari ini berucap lawan Sidin tak mimpi. Ini percaya kada-kada lah. Malah mungkin mimpi terserah orang ya lo. Ada dilarangannya mimpi narannya. Adalah dilarang bermimpi bidadari. Ada dulu. Ujar bidadari tadi, anak laka ulun sagantian. Wa anta li pian sagan ulun. Emak bersuara nang itu aja handap ja. Ulun tasarah piannya kena. Pian sagan ulun sagan pian. Bucap nang itu. Qala lalu ujar Sidin itu aja itu tabangun Sidin. Lalu Sidin berucap lagi. Imbah mimpi itu aku tabangun di sini begitu nahwa syahra ini au salasati ashurin, maka imbah itu kurang lebih 2 bulan atau sampai 3 bulan Sidin. Aku ini nah la astati'u li makhluqin kalaman. Ada sanggup mendengari suara makhluk. Ada sanggup mendengar suara makhluk manusia nih. Illa melainkan aku bila mendengar juga taqayyatu aku muntah. Kadengar suara bidadari imbah itu mendengar suara Haji Ahmad, maaf naran kebetulan sama muntah Sidin. Kenapa muntah? Litibi kalamiha, karena harumnya suara bidadari tadi. Nah, itu suaranya janyar. Kafaka minal idbar antabtaha ainaika fi hadhihi dar. Cukuplah Jersidin bagi engkau. Kafaka minal idbar, cukuplah bagi engkau yang wayah ini keadaan kita sudah yang saraba kekurangan, ilmu kurang, idbar naranya, amal kurang, semangat kurang beribadah. Coba aja antab taha ainaika, nyawali hati, buka mata ganal-ganal Jersidin pi haji hiddar, dunia ini lihati dunia. Coba akan lihati dunia. Nap yang dilihati kayak apa caranya melihati? Wallahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwaja minhum zahratal hayatid dunya linabtinahum fihi. Ini bahasa pemahaman ajalah. Jadi ujar Sidin, coba lihat di dunia. Nah, ujung-ujungnya bila kita melihat di dunia jadi hati pusang. Ini orang yang ada berpengetahuan adalah ujung-ujungnya bila melihat dunia itu hati pusang. Misal bertetangga melihat bini tetangga putri Indonesia, melihat bini seorang. Nah, tapi kirakan tuh bisa pusang tuh gara-gara apa yang pusang tadi. Nah, imbah itu pulang melihat rumah orang
tali hati rumah seorang pusang tuh. Itu hakikat dunia. Jadi dunia ini ujung-ujungnya memusangi. Jadi bila pandangannya, hatinya hanya katuju lawan dunia, jagar jadi musang tuh. Nah, jadi wala tamuddanna ainaika, jangan engkau memanjangkan mata melihat lawan ampun orang. Itu bahasa kitanya tuh. Sebab bila kita melihat ampun orang, jagar pusang. Orang sugih, biar orang sugih, kata bapak. Orang misalnya besi ini besi itu, biar sudah. Tapi naran kita nih katuju melihati, lalu hendak juga. Padahal sudah dipadahkan di sini. Nah, orang yang sugih itu ujian bagi orang itu. Kita yang miskin bang, ujian bagi kita pulang. Karena bisa jadi merupakan Tuhan, sugih ke kita, miskin ke orang. Padahal ujian berarti garing, ujian juga. Sihat ujian juga. Qaddara, Allah sudah menentukan laka untukmu as-sihhata, sihat kadang kalanya, wal marada, garing kadang kalanya, wal ghina, sugih, wal faqra, fakir, wal faraha, gembira, wal huzna, sedih. Jadi ada kalanya kita tadi sihat, ada kalanya garing, ada kalanya sugih, ada kalanya kada berduit, ada kalanya gembira, himung, ada kalanya sedih. Itulah dunia. Nah, maka kita memandang hanya tapandang enggat situ, kita yang rugi. Padahal tujuannya silih berganti antara sihat dan garing, antara sugih dan miskin, hatta ta'rifahu bi awsabihi. Itu maksudnya supaya engkau pinandu lawan Allah. Apa yang dipinandui? Sifat-sifat sidin. Kita tuh ada melihat orang sugih, yang kita lihat itu Allah yang bersifat menyugihakan. Maka asma Allah yang sugih ninto Al-Ghani nih, kelihatan di orang sugih ninto. Melihat orang yang miskin, yang dihinakan, yang hina, yang kelihatan tuh asma Allah yang menghinakan Al-Mudil. Melihat orang sehat, melihat orang yang sembuh, nah itu seluruhnya tadi terbit dari sifat-sifat Allah. Jadi bahasa istilah Banjarnya enggak ini aja nah. Allah merubah-rubah itu, Allah hendak memperkenalkan dirinya. Jadi Allah ini aku nah hidup ja, ada ja. Itu nah yang miskin aku miskin akan nyaman nyawa tahu. Bahwa aku nih mulai dahulu ini sampai kena masih bagawi. Nyawa jangan melihati miskin, sugih, sihat dan garingnya, lihati aku yang mentadbir itu nah, yang mengatur tuh lihati. Nah cuma jar guru bahari lah menghendak melihatin itu harus kuat dulu apa sangu. Napa sangunya sangka baik lawan Tuhan. Jadi kenapa jangan itu jadi ulah miskin jatah harus dia sangka baik dia. Jangan memprotes Tuhan. Apalagi bisa juga mau ungut-ungut kenapa aku miskin harus leh aja. Nah, aduh sama memprotes bersangka baik dia. Jadi tujuan Tuhan baulah kenapa belain-lain manusia ada bentuknya, warnanya, sifatnya tadi. Allah hendak menimbulkan kesempurnaannya. Allah bisa maulah orang miskin, bisa maulah orang sugih, bisa maulah orang kaya, sihat, garing. Maka kita tahu Allah itu ternyata bersifat kamal, maha sempurna. Amun ada yang sugih aja berarti Allah ada sanggup orang miskin. Mun miskin aja berataan, kada ada yang sugihnya, berarti Allah bersifat kekurangan. Sihat berataan, kada ada yang garing, kada sempurna masih Tuhan. Maka seluruh alam semesta yang macam-macam warna ini nampak kamalullah, kesempurnaan Allah. Nah, ada yang melihati kasih itu, ada yang kada. Ada yang bertalihati garingnya aja, sakit. Sudah garing sakit pulang hati. Ada yang terlihat miskinnya aja. Sudah miskin sakit pulang hati.
Tapi orang-orang yang dapat inayah, yang dilihati adalah kesempurnaan Allah. Man sahibaka yauman aw yaumaini wa lam yara minka nab'an tarakaka wa sahiba ghairaka. Jersidin, siapakah manusianya? Bakawan lawan nyawa. Tapi manusia kawan nyawa tadi itu mengawani nyawa, ternyata nyawa kadada memberi manfaat lawan inya. Tarakaka, tinggalkannya nyawa. Nya cari lagi pulang kawan yang lain. Orang tuh bakal kawanan berdua. Tapi kawan kita tuh bakawan non kita misalnya, tapinya kadada merasakan manfaat dari kita, ampihnya bakawan. Wa anta tashabu nafsaka. Nah coba aja si nyawa tuh nah mengawani nafsu nyawa. Nafsumu engkau kawani selama apa? Ada yang 40 tahun umur arba'ina sanatan, 40 tahun bakawan non nafsu. Ada yang 60 tahun sudah 60 tahun bakawan non nafsu. Ada yang 50 tahun bakawan non nafsu. Tetapi juga pikirkan walam tara minha nab'a. Adakah engkau melihat di nafsu engkau itu nab'a, manfaat? Mun urang bakawan lawan kita sehari dua paling lawas 2 hari jadi kita kada memberi manfaat oninya tinggalkannya. Hanya gua bakawan non nafsu sudah 40 tahun. Ini anggap umur 40 tahun nih. Adakah nafsu itu memberi nyawa manfaat? Mun kada memberi manfaat kenapa masih mengawani? Masih maha kuning ya kita napa ujian nafsu. Faqullaha, maka nyawa harus tegas lawan nafsu. Irji'i ya nafsu ila ridha rabbika. Nyawa kembalilah kepada karidhaan Tuhan engkau. Pandiri dirinya masa orang, kembalilah kepada karidhaan Tuhan engkau. Yang asalnya kalian menuntut ilmu. Yang asalnya pindah kada tapi mau bawirit. Nah, jangan lagi menuruti kehendak diri nyawa. Mun kehendak kita ini kehendak ulun nih lah. Kehendak ulun ini pian mulai bangun guring sampai guring barabah, guring makan mamang. Karena seminggu mati bini kawin pulang, putri Indonesia seminggu mati pulang bini kawin pulang. Itu kehendak. Dia bawah bantal duit berlipat-lipat. Bila bahira duit. Bahingus amas, kehendak hati. Nah, qala ma wafaqatka fi syahwat. Apabila atau ketika nafsu itu mengajak engkau kepada syahwat. Syahwat ini dua macam. Ada syahwat yang benyataan kelihatan, ada syahwat yang bersembunyi dalam ibadah. Syahwat yang bersembunyi dalam ibadah itu banyak. Bila kita sembahyang, beribadah, mengaji, membaca salawat atau apapun yang amal-amal kebaikan ini kita gawe bukan karena Allah, itu syahwat sudah. Nah, kalau yang ada sembahyang kan itu syahwat benyataan sudah. Ini yang ada sembahyang nyata syahwat. Ada yang sembahyang kan bisa jadi syahwat juga. Mun ilmunya kadada. Aku mun kada sembahyang syahwat, tapi mun aku sembahyang bisa juga syahwat. Kayak apa gitu aja. Sembahyang karena minta hak syahwat tak. Aku ni mun kada sembahyang supaya minta hak aja. Hah, cakanya minta hak ada kada sembahyang. Sama nah kayak kita tuh nah baca Yasin, baca surah Waqiah segala macam, cakanya kada ada imbalan segala macam, bisa kada begawi bisa kok. Maka kita menggawi itu termasuk syahwat ngarannya. Ada kehendak nafsu minta jatah, minta nyamani, syahwat ngarannya. Jadi harus bujur-bujur paham sifat 20 supaya terlepas dari syahwat dulu, supaya bujur-bujur tujuan kita beramal ibadah itu lillahi ta'ala. Fatabaddali ba'dal batalah, maka engkau rubahlah yang dahulunya batalah, menganggur, waktu kosong, ada tapi ada menuntut ilmu, berwirid segala macam, gantilah bil istighali billah, dengan sibuk dengan Allah. Nah, sibuk dengan Allah itu macam-macam, menuntut ilmu sibuk dengan Allah, berwirid sibuk dengan Allah. Wa ba'dal kalami, yang asalnya kata dahulunya katuju marotet, jual mata buara marotet, berpandir. Bisumti, dengan banyak berdiam.
Wa ba'dal wuqufi bil harat, gantilah yang dahulunya katujuh wukuf bergaul bil harat dengan orang banyak. Al julusu bil khalwat, katujuh duduk menyaorangan, tapi kada maungot. Mun duduk menyaorangan maungot, ujung-ujungnya mencari tali. Lalu ka belakang rumah bergantung di pohon lombok. Lain itu bawirid. Wa ba'dal unsi bil makhluqin al unsu bil khaliq. Yang dahulunya jinaknya itu lawan makhluk. Nah sekarang jinaknya dengan Allah al-Khaliq. Wa ba'da qurana isu muasyaratu ahlil khair wa salahi. Yang dahulunya kakawanan orang yang kada baik. Nah wah ini pulang kakawanan orang-orang yang baik, ahlul khair wa salah. Ij'al ahwalaka ala diddi ma kunta alaih lajasidin. Jadikan 24 jam waktumu itu ala diddi ma kunta alaih, berlawanan dengan yang bahari. 24 jam dahulu tadi kada ada isinya menuntut ilmu, kada ada isinya berwirid. Nah dibalik. Ini ciri orang bujur-bujur bertaubat. Ij'al badala syahri fi ma'siyatillah as-sahra fi ta'atillah. Jadikan yang dahulunya begadang dalam urusan maksiat kepada Allah, sekarang begadang di dalam ketaatan kepada Allah. Wa ba'dal iqbali ala ahli dunya al-irada anhum. Yang dahulunya katujuh berhadap lawan urusan-urusan dunia, sekarang berpaling dari mencintai dunia tadi. Wal iqbala ala Allah, dan katujuh berhadap lawan Allah. Wa ba'dal isgha'i li kalamihim, dahulu katujuh benar, serius benar mendengari ucapan-ucapan orang yang kada baik nih. Orang yang menggibah katujuh mendengari, orang yang mencaci maki katujuh kita mendengari. Nah sekarang al isgha'a wa istima'a li kalamillahi azza wa jalla wa dzikrihi. Wah ini sibuknya pulang katujuh mendengari suara perguruan. Kenapa aja suara perguruan katujuh dengari? Karena suara sini ya suara kitab. Wa ba'dal akli bi syarhi, dahulunya makan rakus, kencang, piring aja pecah. Nah, wasyahwati, makan tuh ada satu bang. Mana pancinya aja? Apa aja? Anakku makan pancinya juga aja. Sekarang al-akhlul qalilul ladzi yu'inuka ala ta'at. Makan sedikit yang hanya membantu engkau ala ta'at untuk beribadah. Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala, ada kesimpulannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Amun bujur-bujur kita menggawi yang di atas tadi, merubah 24 jam kebiasaan kita yang kada bagus tadi nih. Nah, itu disebut mujahadah ngarannya. Asal mau mujahadah aja lanahdiyannahum subulana. Aku tolongi ya Tuhan setelah aku beri hidayah. Maksud lanahdiyannahum subulana. Diberi Tuhan petunjuk dan ditolongi Tuhan. Asal kita mau mujahadah melawani nafsu. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.